Usia remaja biasanya memiliki rasa penasaran yang tinggi dan cenderung berani mengambil risiko tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu, sehingga terjebak dalam beberapa permasalahan seperti merokok, nafza, dan kehamilan remaja. Sebagai kader, penting untuk mengingatkan sasaran usia sekolah dan remaja untuk memikirkan terlebih dahulu setiap keputusan yang akan mereka ambil. Karena jika tidak, maka mereka akan jatuh ke dalam perilaku berisiko dan mungkin harus menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang dalam berbagai masalah kesehatan fisik dan psikososial. Berikut ini adalah beberapa materi penyuluhan yang dapat Anda berikan kepada sasaran terkait permasalahan remaja. Akhir-akhir ini jenis rokok semakin berkembang, yang sebelumnya hanya menggunakan tembakau menjadi rokok modern berbasis elektrik. Rokok, baik itu jenis konvensional maupun jenis elektrik, memiliki bahaya yang sama. Dalam satu batang rokok, terdapat sekitar 4.000 jenis senyawa kimia dengan rincian 400 zat berbahaya, serta 43 zat diantaranya merupakan penyebab kanker. Kandungan zat berbahaya yang ada pada sebatang rokok dapat ditemui juga pada media berbahaya lainnya, seperti pembersih lantai, pewangi pakaian, penghilang bulu, bahan pengawet, parfum, racun tikus, pestisida, bensin, baterai, bahan bakar, racun kucing, dan lain sebagainya. Rokok elektrik juga memiliki bahaya yang sama dengan rokok tembakau, utamanya terkandung pada cairan yang terdapat pada rokok elektrik tersebut. Rokok berdampak buruk pada kesehatan bukan hanya terjadi pada orang yang merokok, tetapi juga dapat terjadi pada orang yang tidak merokok, namun berada di sekitar perokok atau perokok pasif. Pernah mendengar istilah nafza? Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Nafza adalah zat atau bahan berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang sehingga mengalami kecanduan atau ketergantungan terhadap zat atau bahan tersebut. Berdasarkan efek yang ditimbulkan ke tubuh pengguna, nafza dibagi menjadi 4 jenis. Jenis pertama adalah stimulan. Nafza jenis ini dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja, sehingga membuat penggunanya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Jenis kedua adalah depresan. Nafza jenis ini dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan tertidur, bahkan bisa tak sadarkan diri. Jenis ketiga adalah halusinogen. Nafza jenis ini dapat membuat penggunanya berhalusinasi, sehingga perasaan dan pikirannya dapat terganggu. Jenis keempat adalah zat adiktif. Konsumsi pada nafza jenis ini dapat menimbulkan ketergantungan dan mengubah perilaku penggunanya. Selain bahan yang tadi sudah disebutkan, remaja juga bisa mendapatkan bahan yang menyebabkan teler secara mudah, seperti lem aibon, bensin, atau obat yang dimasukkan ke dalam soda. Seorang remaja yang menggunakan nafza pada awalnya hanya ingin mencoba dan terlihat keren di mata teman-temannya. Setelah beberapa waktu, remaja tersebut akan mengalami kecanduan dan semakin menjauh dari keluarga dan teman di sekitarnya. Selain dampak kesehatan, remaja tersebut akan terjebak pada dunia kriminalitas yang akan menghancurkan masa depannya. Baik itu rokok atau nafza, memiliki dampak yang sangat memprihatinkan bagi remaja. Nah, selain kedua itu, masih ada satu lagi permasalahan usia remaja yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Apa itu? Yuk kita lanjutkan lagi. Kelahiran anak menjadi salah satu momen yang dinanti dalam keluarga. Namun pada remaja putri, kehamilan dan persalinan justru berisiko negatif pada masa depannya. Kehamilan remaja dapat disebabkan karena kehamilan yang tidak dikehendaki atau merupakan kehamilan yang dikehendaki karena pilihan untuk menikah muda. Remaja hamil yang tidak dapat berpikir jernih akan menyelesaikan persoalannya secara paksa dengan menggugurkan kandungan atau aborsi yang tidak aman sehingga berisiko kematian. Jika remaja tersebut melanjutkan kehamilannya hingga persalinan, maka remaja berisiko menyebabkan bayi terlahir prematur dan berat badan bayi lahir rendah, sehingga memerlukan perawatan lanjutan. Remaja yang sudah memiliki anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya, sehingga keluarganya akan terjebak dalam jurang kemiskinan.
Jika anak diketahui sudah mengalami salah satu dari ketiga permasalahan tersebut, maka orang tua dan keluarga disarankan untuk tetap tenang, tidak menghakimi anak, dan mencari bantuan profesional. Sebagai kader, penyuluhan bahaya merokok, nafsa, dan kehamilan remaja dapat dilakukan dengan memberikan edukasi, baik itu kepada masyarakat umum ataupun langsung kepada sasaran anak usia sekolah dan remaja serta orang tua. Kader dapat menanamkan kepercayaan diri pada remaja, kemampuan berpikir kritis, serta pengendalian emosi dan stres. Di beberapa daerah, kader dapat melakukan pencegahan dengan pendekatan berbasis sosial budaya. Mari kita tingkatkan kesadaran anak dan remaja mengenai bahaya dari merokok, nafsa, dan kehamilan remaja untuk generasi masa depan Indonesia yang lebih bersinar.